Liverpool saat ini tengah menghadapi masalah terkait kontrak 3 pemain kunci mereka yang semakin mendekati masa akhir. Pemain tersebut adalah Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold. Liverpool harus menjadikan perpanjangan kontrak ketiganya sebagai prioritas utama. Meski begitu, dilaporkan bahwa Liverpool juga berusaha memperpanjang kontrak pemain lain, salah satunya adalah Luis Diaz. Menurut Rusing The Cop, Liverpool telah mulai bergerak untuk memperbarui kontrak winger asal Kolombia tersebut. Namun, belum diketahui berapa lama perpanjangan kontrak yang diinginkan. Laporan tersebut juga menyebut bahwa Liverpool sudah membuka komunikasi dengan pihak Diaz, dan negosiasi sudah berlangsung. Proses pembicaraan antara kedua belah pihak dikabarkan mengalami kemajuan. Kontrak Mendy bersama Real Madrid yang awalnya berakhir pada 2025, kini telah diperpanjang. Pelatih Los Blancos, Carlo Ancelotti mengonfirmasi perpanjangan kontrak tersebut. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Mendy menandatangani kontrak baru hingga 2027. Kami senang dengan dirinya, dia telah memperbarui kontraknya dan bermain sangat baik, ujar Ancelotti di situs resmi klub. Pelatih asal Italia itu juga memuji kemampuan Mendy, dan menyatakan bahwa Mendy memiliki kualitas yang baik dalam menyerang maupun bertahan. Milan menghadapi pertandingan berat di pekan kelima Liga Italia, di mana mereka harus bertarung melawan rival sekota, Inter Milan. Banyak yang memprediksi Milan akan kalah, karena performa mereka dinilai berbeda dibandingkan dengan Inter. Namun, Milan berhasil memberikan kejutan dengan kemenangan 2-1 atas Inter. Matteo Gabbia kemudian menyampaikan pesan khusus kepada skuad AC Milan. Ia berharap, Milan bisa terus meraih kemenangan seperti saat melawan Inter sepanjang sisa musim ini. Hasil-hasil positif tentu akan membuat Milanisti bahagia. Dan selain itu, Rossoneri juga akan memiliki peluang untuk finish di 4 besar lagi. Manchester City bermain imbang melawan Arsenal dalam lanjutan Premier League. Pada pertandingan ini, Haaland melakukan aksi tidak terpuji dengan mengambil bola dan melemparkannya ke kepala Gabriel dari belakang. Tindakan kontroversial Haaland ini memicu berbagai reaksi di media sosial, banyak yang mengkritiknya karena dianggap tidak sportif. Namun Haaland beruntung, karena FA telah mengonfirmasi bahwa penyerang asal Norwegia itu tidak akan menerima sanksi retrospektif. Wasit Michel Oliver yang memimpin pertandingan tidak melihat insiden tersebut, tetapi asisten wasit video, John Brooks, memutuskan bahwa tindakan tersebut bukan tindak kekerasan. Chelsea menghadapi West Ham di pekan kelima Premier League, di mana The Hammers memberikan perlawanan yang cukup sengit. Namun, mereka akhirnya tidak mampu menahan Chelsea, yang menang telak 3-0. Setelah kemenangan besar tersebut, Tosin Adarabioyo memberikan pujian tinggi kepada skuad Chelsea. Ia menyebut, timnya sebagai tim yang fenomenal, meskipun Chelsea sering melakukan perubahan dalam beberapa musim terakhir. Semua orang tahu skuad kami fenomenal. Anda bisa mengganti pemain manapun, dan tetap mempertahankan level yang tinggi, ujar Adarabioyo seperti dikutip oleh Fabrizio Romano. Tim asuhan Hansi Flick tampil ganas di awal musim Liga Spanyol ini. Barcelona mencatatkan rekor sempurna, dalam 6 pertandingan pertama, meraih 18 poin penuh yang menempatkan mereka di puncak klasemen. Meski demikian, start yang impresif ini tidak menjamin Barcelona akan mempertahankannya hingga akhir musim. Pengalaman di era Tata Martino menjadi bukti nyata. Saat itu, Barcelona memenangkan 12 pertandingan, dan hanya sekali seri dalam 13 laga pembuka musim 2013-2014. Sepanjang musim, Messi dan kawan-kawan mencetak 100 gol, namun pada akhirnya Atletico Madrid keluar sebagai juara, unggul 3 poin atas Barcelona dan Real Madrid. Tim asuhan Tata Martino mengalami penurunan performa setelah pergantian tahun. Mantan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, dikabarkan sedang menjalin kontak dengan klub besar Inggris, Manchester United. Kontak ini terjadi karena Allegri dianggap sebagai calon pengganti potensial bagi Erik ten Hag di Manchester United. Menurut laporan dari Sportsmall, Allegri saat ini belum melatih klub lain, setelah mengakhiri kontraknya dengan La Spezia Signora pada akhir musim lalu. Dan di periode keduanya bersama Juventus, Allegri berhasil mempersembahkan trofi Coppa Italia. Pertandingan antara dua tim teratas Bundesliga akan berlangsung akhir pekan ini, dengan Bayern Munich menjamu Leverkusen di Allianz Arena. Menjelang laga tersebut, Bayern masih was-was terkait kondisi kiper utama mereka, Manuel Neuer. Neuer mengalami cedera hamstring saat Bayern menang atas Dinamo Zagreb di Liga Champions. Direktur olahraga Bayern, Max Eberl, menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak memainkan Neuer melawan Werder diambil agar cederanya tidak semakin parah. Bayern pun kini berharap
Neuer bisa fit untuk pertandingan melawan Leverkusen. Jamal Musiala saat ini masih memiliki kontrak dengan Bayern hingga 2026. Meskipun kontraknya masih cukup lama, belum ada kabar mengenai pembicaraan perpanjangan kontrak. Potensi Musiala sudah menarik perhatian Real Madrid, yang sempat melakukan pendekatan awal, meskipun belum ada langkah resmi. Terbaru, Manchester City sedang mempersiapkan tawaran sebesar 100 juta euro untuk mendatangkan Musiala dari Bayern. Proses negosiasi diperkirakan akan sulit, karena Bayern tidak akan dengan mudah melepas salah satu pemain terbaik mereka. Namun, meskipun negosiasi berjalan alot, Manchester City berada di posisi yang kuat dalam tawar-menawar, dengan menawarkan Musiala kesempatan menjadi penerus Kevin De Bruyne. Rodri mengalami cedera lutut serius saat pertandingan melawan Arsenal akhir pekan lalu. Hingga kini, klub belum memberikan pernyataan resmi mengenai kondisi cedera Rodri. Tersiar kabar bahwa Rodri mungkin mengalami cedera ACL, yang jika benar, bisa membuatnya absen sepanjang musim. Ini akan menjadi kerugian besar bagi Manchester City. Berdasarkan data sejak tahun lalu, saat Rodri absen, Man City hanya meraih kemenangan 63%. Sementara ketika Rodri menjadi starter, rasio kemenangan mereka meningkat menjadi 76%. Statistik ini menunjukkan betapa pentingnya peran Rodri dalam menjaga performa tim. Dengan absennya Rodri, Arsenal bisa mendapatkan keuntungan. Kiper Arsenal, David Raya tampil luar biasa dalam pertandingan melawan Manchester City. Mantan bek Tottenham, Gary Stevens memuji Raya sebagai kiper terbaik di dunia. Dia jelas seorang penjaga gawang yang sedang berada di puncak performanya. Dia sangat hebat, dominan dalam menangani umpan silang, dan merupakan kiper yang luar biasa, ujar Stevens. Raya bergabung dengan Arsenal dengan status pinjaman, dan sempat ada perdebatan mengenai siapa yang akan menjadi starter. Mikel Arteta tetap memilih Raya, yang kini telah menjadi pemain permanen, dan Arsenal dianggap membuat keputusan tepat. Ya, dia memang yang terbaik saat ini. Tidak ada penjaga gawang yang lebih baik darinya, tambah Stevens. Tahun ini, memang tidak ada kandidat yang benar-benar dominan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, persaingan menunjukkan bahwa Vinicius memiliki peluang paling besar. Penting diingat, bahwa Ballon d'Or meminta para pemilih untuk menilai performa pemain selama satu musim terakhir. Musim lalu, Vinicius tampil mengesankan bersama Real Madrid di level klub. Menurut Marca, Vinicius berhasil belajar dan beradaptasi, menyesuaikan gaya permainannya dengan kebutuhan tim. Kini, dia menjadi pemain yang dihormati, dan ditakuti oleh lawan-lawannya di lapangan. Dan sepertinya, ia layak mendapatkan Ballon d'Or tahun ini. Manchester United berhasil mengamankan tempat di Liga Eropa musim ini, setelah memenangkan FA Cup. MU dianggap sebagai salah satu kandidat kuat untuk meraih gelar juara di kompetisi ini, karena mereka memiliki sejarah bagus dan skuad yang berkualitas. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Twente, Erik ten Hag ditanya mengenai peluang timnya untuk menjuarai Liga Eropa. Ten Hag pun menegaskan, bahwa timnya akan fokus penuh di kompetisi tersebut. Namun, dia menolak berbicara banyak tentang peluang juara saat ini, dan memilih untuk fokus pada memenangkan setiap pertandingan, sebelum memikirkan perjalanan menuju final dan gelar juara. Pada Rabu dini hari nanti, Real Madrid akan menghadapi Alaves di Santiago Bernabeu, yang juga akan menjadi pertandingan ke-300 Carlo Ancelotti sebagai pelatih Madrid. Ancelotti merasa sangat terhormat dengan pencapaian ini. Saya merasa beruntung bisa melatih klub-klub besar. Saya pernah bermain dan melatih di Milan, dan saya memiliki ikatan khusus dengan mereka, ujar Ancelotti di situs resmi klub. Hal yang sama berlaku untuk Real Madrid, karena saya akan mencapai 300 pertandingan di klub terbaik dunia. Ini adalah pencapaian yang istimewa, dan akan selalu begitu, tambahnya. Raphinha sempat mengenakan ban kapten Barcelona saat melawan Villarreal akhir pekan lalu, yang menjadi momen sangat spesial baginya. Klub ini sangat berarti bagi saya. Saya tidak akan jujur jika mengatakan sudah menjadi penggemar Barca sejak kecil, tetapi saya tumbuh dengan menyaksikan gaya bermain klub ini, dengan banyak pemain yang menginspirasi, ungkap Raphinha. Ketika akhirnya saya mendapatkan kesempatan mengenakan seragam ini, dan menunjukkan kerja keras saya, itu adalah momen istimewa. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada para fans, selain dengan mencium lambang klub di dada. Juventus dianggap kurang bijak dalam menjalani bursa transfer musim panas ini. Pengamat sepak bola Italia, Paolo Di Canio mengungkapkan pendapat tersebut,
setelah mengamati performa tim asuhan Thiago Motta di awal musim ini. Menurutnya, Juventus kini merasakan dampaknya, karena hanya bergantung pada Dusan Vlahovic. Musim ini, Juventus hanya memiliki Vlahovic sebagai penyerang. Bagaimana Anda bisa memulai siklus baru, hanya dengan satu penyerang, ujar Di Canio. Ia menekankan, bahwa masalah utama terletak pada lini depan. Jika Vlahovic absen, siapa lagi yang bisa diandalkan dalam skuad? Manchester City sukses mengandaskan Watford dengan skor tipis 2-1 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup. Dua gol kemenangan City masing-masing dicetak oleh Jeremy Doku dan Matheus Nunes di babak pertama. Watford sempat memperkecil ketinggalan lewat aksi Tom Ings di akhir babak kedua. Berkat hasil ini, Man City pun berhak melaju ke putaran keempat, alias babak 16 besar. Sementara itu, langkah Watford harus terhenti sampai di sini. Chelsea sukses menghajar Barrow dengan skor telak 5-0 dalam laga putaran ketiga Carabao Cup. Christopher Nkunku menjadi bintang kemenangan Chelsea dengan memborong 3 gol. 2 gol lainnya lahir berkat bunuh diri Paul Farman dan aksi Pedro Neto. Berkat hasil ini, Chelsea pun berhak melaju ke putaran keempat, alias babak 16 besar. Sementara itu, langkah Barrow harus terhenti sampai di sini. Real Madrid sukses mengalahkan Deportivo Alaves dengan skor 3-2 dalam laga Jornada 7 La Liga. 3 gol kemenangan Real Madrid masing-masing dicetak oleh Lucas Vazquez, Kylian Mbappe, dan Rodrigo. Alaves sempat memperkecil ketinggalan berkat gol Carlos Benavides dan Kike Garcia. Berkat hasil ini, Real Madrid masih menduduki peringkat 2 di tabel klasemen dengan poin 17, hanya tertinggal 1 poin dari Barcelona. Como akhirnya mendapatkan kemenangan pertama di Liga Italia musim ini, dengan mengalahkan Atalanta 3-2 di kandang juara Liga Eropa tersebut. Adapun gol dari Como, dicetak oleh Gabriel Strefezza, Nico Paz, dan Aliou Fadera. Sementara gol Atalanta, dicetak oleh Davide Zappacosta dan Ademola Lookman. Berkat hasil ini, Como keluar dari zona degradasi, dan naik ke peringkat 15 dengan 5 poin setelah kemenangan tersebut.